Tata sosial bangsa Arab sebelum dan awal kelahiran Islam secara umum dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dinamakan demikian disebabkan kondisi sosial, politik, moralitas, dan keagamaan di sana berada dalam kondisi kesesatan yang nyata. Tingkat keberagaman mereka tidak jauh dengan masyarakat primitif. Mayoritas bangsa Arab pra-Islam hidup mengembara dalam proses pertumbuhannya ke arah kebudayaan yang lebih tinggi. Pada taraf ini, tingkat intelektual atau kecerdasan mereka berjalan seiring dengan pertumbuhan kebudayaan itu. Ungkapan jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Dari Ahmad Al-Usairi 2011. Kebiasaan mereka sudah sangat menyesatkan seperti membunuh anak-anak perempuan karena dianggap membawa sial dalam keluarga. Berperang terus-menerus antara kabilah, minum khamar, bersudi, dan berzina. Pendidikan yang berkembang adalah bahasa, syair, pepatah, cerita, filsafat, pengetahuan, ketabiban, perbintangan, dan cuaca. Bahasa, syair, pepatah, dan cerita merupakan tanda-tanda kecerdasan masyarakat Arab pada saat itu, dan ilmu filsafat mereka masih sangat sederhana dan dalam taraf permulaan, sedangkan pengetahuan yang mereka miliki adalah pengetahuan ketabiban, perbintangan, dan cuaca. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam adalah menyembah berhala. Berhala pertama kali masuk ke Mekah dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai mendapatkan patung berhala dari suku Al-Malik yang tinggal di Syam. Ketika Amir bin Luhai pergi menuju Syam, saat itulah ia bertemu dengan suku Al-Malik yang menyembah berhala. Amr bin Luhai meminta agar kaum Al-Malik memberinya salah satu berhala yang mereka sembah dan membawa berhala tersebut ke Mekah. Kemudian Amr meletakkan berhala itu di Ka'bah yang dinamai Hubal. Amr membuat dua berhala yang diberi nama Asaf dan Nailah. Kedua patung tersebut diletakkan di samping Ka'bah, dan ketika setiap orang tawaf sebelum Islam, mereka memulai dengan menyentuh kepala Asaf dan mengakhiri dengan kepala Nailah. Peristiwa di seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi di kota Mekah. Adapun peristiwa di seputar kelahiran Nabi Muhammad, yang pertama, Siti Aminah ketika mengandung janin Nabi Muhammad tidak pernah merasa lesu, letih, atau kepayahan. Bahkan selama itu pula Siti Aminah merasa seperti orang yang tidak mengandung. Allah melimpahkan beraneka ragam anugerah kepada Siti Aminah ketika kelahiran Nabi Muhammad sudah semakin dekat. Mulai dari malam tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Pada malam tanggal pertama, Allah melimpahkan segala aneka ragam kedamaian dan ketentraman yang luar biasa kepada Siti Aminah, sehingga beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang luar biasa dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam tanggal kedua, datang seruan berita yang sangat gembira kepada Siti Aminah bahwa sebentar lagi dirinya akan mendapati anugerah agung yang luar biasa dari Allah. Pada malam tanggal ketiga, datang seruan lagi memanggil Siti Aminah. Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi teragung, Nabi Muhammad SAW yang akan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada malam tanggal keempat, Siti Aminah mendengar beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas pada pendengarannya. Pada malam tanggal kelima, Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Aminah,
Bahagialah engkau, wahai Aminah, dengan lahirnya Nabi yang agung ini. Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian. Pada malam tanggal ke-6, Siti Aminah melihat cahaya memenuhi segala penjuru alam semesta menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Pada malam tanggal ke-7, Siti Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira. Pada malam tanggal ke-8, Siti Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat saat kelahiran Nabi teragung di dunia, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW." Pada malam tanggal ke-9, Allah semakin memberikan limpahan belas kasih dan sayangnya kepada Siti Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah, atau sakit dalam diri dan jiwa Siti Aminah. Pada malam tanggal ke-10, Siti Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bahagia dan bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam tanggal ke-11, Siti Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam ke-12 bulan Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Siti Aminah sendirian di rumah. Dalam kesendiriannya, Siti Aminah menangis dan berkata, "Ya Tuhan, betapa malangnya aku ini. Tak satu pun wanita yang menolongku, tak satu pun sahabat yang menemaniku, dan tak satu pun tetangga yang membantuku." Kemudian tiba-tiba Siti Aminah melihat yang rumahnya terbelah menjadi dua dan perlahan-lahan muncul 4 wanita, yaitu Hawa istri Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam ibunda Nabi Isa. Peristiwa yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memerintahkan agar menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga. Ketiga, datangnya pasukan Abrahah dari Yaman dengan mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan tersebut hancur oleh pasukan burung ababil yang diutus oleh Allah. Keempat, istana Kisra berguncang dahsyat sehingga 14 balkon istananya roboh. Kelima, padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun tidak pernah padam. Keenam, beberapa gereja di sekitar Buhairah tiba-tiba roboh. 7. Air telaga Sa'awah yang terletak antara negeri Hamazan dan Kum di dalam negeri Persia mendadak kering. Sebaliknya, air di lembah Samawah menjadi melimpah. Masa kecil dan peristiwa penting Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih berada di dalam kandungan dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan, ibu beliau segera membawanya kepada kakeknya Abdul Muthalib, lalu kakeknya membawanya ke Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu beliau diberi nama Muhammad, namanya yang belum dikenal pada masyarakat Arab masa itu. Pada hari ke-7 pasca kelahirannya, Nabi Muhammad dihitan. Setelah itu beliau disusukan kepada Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar yang kemudian dikenal dengan nama Halimah Asy'adiyah. Muhammad disusui oleh Halimah selama 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Pada usia itu pula beliau mengalami peristiwa pembelahan dada atau syaqqus sadr. Suatu hari beliau tengah bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba malaikat Jibril menghampiri beliau, lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah dan hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, "Inilah bagian di setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-temannya melaporkan kejadian itu kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh. Sehingga mereka bergegas menuju tempat Muhammad.
Mereka mendapatinya dalam keadaan pucat pasi. Halimah sangat khawatir dan kemudian mengembalikan beliau kepada ibundanya. Peristiwa penting lainnya, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, bangunan Ka'bah rusak berat karena banjir besar melanda Mekah. Banjir besar tersebut meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sebelumnya sudah lapuk sehingga perlu diperbaiki dan direnovasi. Sebelum rusak karena banjir, para petinggi Quraisy sebenarnya telah memikirkan nasib Ka'bah yang menjadi sasaran pencuri yang mengambil barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Mereka khawatir kalau bangunan Ka'bah diperkuat, pintunya ditinggikan, dan diberi atap, Dewa Ka'bah yang suci akan menurunkan bencana kepada mereka. Namun setelah banjir, masyarakat Arab khususnya penduduk Makkah bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Perselisihan muncul ketika akan meletakkan Hajar Aswad. Para petinggi Quraisy berselisih perihal siapakah yang harus meletakkan batu suci tersebut. Perselisihan semakin memuncak, namun akhirnya orang tertua dari mereka, Abu Umayyah, angkat bicara dan mereka bersepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Sofa, maka ia akan dijadikan hakim untuk memutuskan masalah itu. Ternyata orang pertama yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu beliau meminta petinggi setiap suku memegang tepi kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai ke ketinggian tertentu, Nabi Muhammad meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan yang terjadi pada waktu itu bisa terselesaikan dengan bijaksana dan semua petinggi suku merasa puas dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa penting lainnya, yaitu semasa hidupnya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad seringkali mengasingkan diri dan merenung di gua kecil di Bukit Hiro yang terletak di luar kota Mekah. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, beliau semakin sering memisahkan diri dari halayak masyarakat. Ketika Nabi Muhammad sedang diselimuti kesegelasan, beliau mendengar suara yang memerintahkan, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Setelah turunnya wahyu pertama ini yang menandai awal masa kenabian, maka selanjutnya berlangsunglah masa kekosongan atau masa jeda, sehingga masa ini membuat Nabi Muhammad SAW diselimuti kegelisahan. Suatu ketika beliau pulang ke rumahnya dalam perasaan was-was, kemudian beliau meminta istrinya untuk menyelimutinya. Maka pada suatu itu lah turun wahyu kedua yang berbunyi, "Wahai kau yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Wahyunya pun turun sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW muncul dalam bentuk suara yang berbeda-beda, tapi pada masa akhir kenabian, wahyu surat Al-Maidah turun dalam satu suara yang dikenal dengan suara Jibril. Kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam, yaitu kegiatan berdagang, penduduk nomaden. Kehidupan bangsa Arab yang nomaden membentuk kebiasaan berburu para Badui dengan perekonomian yang terpengaruhi oleh aktivitas dagang dari luar. Tradisi perdagangan ini yang membantu peradaban bangsa Arab menjadi meningkat, sebab membuka jalinan hubungan dengan daerah sekitarnya seperti Persia, India, dan Cina, dengan komoditas dagang seperti mutiara, emas, dan sutra. Terbukanya jalur perdagangan darat melalui Hijaz, yang merupakan rute perjalanan di musim panas melalui Yaman dan Syam di musim dingin. Ini diakibatkan karena situasi surutnya pelayaran Laut Merah. Hal ini atas inisiatif Hashim bin Abdul Manaf, seorang pemuka masyarakat dan orang yang sangat berkecukupan yang dipatuhi dan dihormati masyarakat Mekah. Ia berkata kepada penduduknya, jika perjalanan perdagangan ini dibagi menurut musim, yaitu jika musim dingin penduduk Mekah diminta untuk pergi berdagang ke negeri Yaman yang hangat, dan jika musim panas, giliran untuk berniaga ke negeri Syam yang sejuk. Hal ini mempengaruhi Mekah sebagai menjadi kota transit. Dari perjalanan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan, ramainya kafilah-kafilah yang berkendara unta menyebabkan perdagangan Bahrain antara kota Aden Lama dan dua teluk yaitu Swiss dan Aqabah dapat tergeser dalam dinamika laju perdagangan internasional saat itu. Orang Arab Hijaz memanfaatkan jalur ini, terutama Arab Quraisy,
Karena faktor perdagangan darat inilah yang membantu kota Mekah menjadi salah satu kota penting sebagai tempat transit bagi kafilah. Ibadah haji. Ibadah haji merupakan bentuk ritual keagamaan sejak zaman Nabi Ibrahim dan sudah dikenal oleh masyarakat kuno. Memiliki kontribusi terhadap besarnya peran kota Mekah karena mereka mendatangkan keuntungan ekonomi yang lumayan besar. Kesempatan ini dimanfaatkan para saudagar Quraisy dan berdagang di wilayah Hijaz. Tradisi menikah. Bahasa Arab jika dilihat dari segi peradaban dan pemukimannya dibagi menjadi dua istilah, yakni hadoroh, yaitu kota menetap, dan badawah, yaitu nomaden badui. Menurut Ibnu Khaldun, bahasa Arab mulanya merupakan bahasa nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sehari-hari. Sampai akhirnya kebutuhan semakin meningkat, mereka merasa dengan hanya memanfaatkan buruan dan tumbuhan tidaklah mencukupi kebutuhan jangka panjangnya. Mereka pun mulai sistem produksi dengan beternak dan bertani. Pada akhirnya bahasa Arab yang menetap mulai beranak pinak dan mulai mengalami penguatan ras atau biasa disebut dengan nasab. Penguatan nasab tercermin dalam penguatan alam kuniyah atau garis keturunan yang biasa diistilahkan dengan menyandarkan garis keturunan laki-laki. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki masa remaja sudah mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembala kambing. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad ikut bergabung dengan kafilah dagang milik Khadijah setelah dinasihati oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Seiring berjalannya waktu, Khadijah mulai tertarik dengan kepribadiannya Nabi karena sifat kejujuran Nabi saat menjalankan amanat yang diberikan selama menjalankan dagang. Kemudian Khadijah mengangkat Nabi Muhammad menjadi pemimpin kafilah dagang miliknya. Hingga akhirnya Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad dan berhasrat untuk meminangnya untuk dijadikan suami. Dan Nabi Muhammad pun menerima lamaran tersebut. Setelah menikah, seluruh harta Khadijah diserahkan dan dipergunakan Nabi Muhammad. Kegiatan dakwah di Mekah. Yang pertama, dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Dakwah dilakukan di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Dakwah ini berjalan selama 3 tahun. Orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya, antara lain istri Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar, Zaid, budak yang diangkat sebagai anak, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Mereka bertemu dengan Nabi secara rahasia apabila salah seorang mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah. Mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Dakwah ini mendapat pertentangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dikarenakan mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ahzab. Undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antar manusia.
Yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau di rumah Arkam bin Abil Arkam dan merupakan sekolah Islam pertama. Yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Makkah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia, sebuah negeri di seberang Laut Merah.